7. Apakah Anda masih makan dan minum gratis di sini? Meng Yu sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu mengangkat dagu Murong Qianyu yang halus dan tajam dengan jari-jarinya yang kasar. Murong Qianyu, mengapa kamu menangis? Apakah ada yang menindasmu? Tidak, ada pasir di mataku. Jantung Murong Qianyu berdebar kencang dan dia memalingkan kepalanya dengan panik, meskipun dia memiliki perasaan yang dalam terhadap Meng Yu. Namun di depan umum, dia tetap tidak bisa menerima godaan Meng Yu karena pendidikan aristokrat yang diterimanya sejak kecil. Ngomong-ngomong, Meng Yu, bisakah kau menginap di tempatku malam ini? Semalam saja, matanya sedikit malu-malu, namun sedikit penuh harap. Meng Yu mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari mata Murong Qianyu. Baiklah, sesuai keinginanmu. Tapi aku mungkin tidak punya waktu untuk mengunjungi timmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menginvestasikan 1 yuan di putaran awal dan kau bisa menggunakannya terlebih dahulu. Aku akan pergi dan melihat putaran Angel. Rumah tua aslinya jelas tidak layak lagi untuk ditinggali. Awalnya ia berencana untuk menginap di hotel malam ini. Tetapi karena si cantik sudah membuat janji dengannya, maka ia boleh menginap di sana semalam. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Mata Murong Qianyu bergerak, lembut dan penuh kasih sayang. Dia tahu bahwa meskipun 1 yuan setara dengan 10 miliar yuan, baginya, itu hanya uang untuk makan. Mengingat hubungan mereka saat ini, tidak perlu bersikap sopan. Jika bawahannya di tim melihatnya bersikap seperti ini, mereka mungkin akan terkejut. Bagaimanapun, Murong Qianyu selalu menjadi wanita modern yang sangat mandiri sebelum dia bertemu Meng Yu. Namun, tidak peduli seberapa kuat dan mandirinya seorang wanita gunung es, dia akan tetap terbuat dari es setelah bertemu dengan pria yang lebih baik darinya. Kedua gadis itu memandang Murong Qianyu dengan rasa iri. Meski menginap semalam belum tentu berarti akan terjadi apa-apa. Setidaknya keintiman di antara mereka berdua menunjukkan kepercayaan Meng Yu kepada Murong Qianyu. Dan kepercayaan adalah salah satu hal terindah di dunia ini. Semua hal baik harus berakhir. Akhirnya, Meng Yu, bermandikan tatapan kagum dari orang banyak, keluar dari restoran mewah dan sederhana ini ditemani oleh ketiga wanita itu. Beberapa pelayan dengan terampil mengemas anggur di atas meja. Adapun Tang Yu yang duduk di meja sambil mengenakan pakaian murah. Para pelayan tidak bermaksud memandang rendah tamu malang itu. Namun, kedua meja makanan dan anggur dibayar oleh Tuan Meng. Dan makanan serta anggur di meja nomor 18 juga diberikan oleh Tuan Meng sebagai permintaan maaf kepada Nona Beiming. Sekarang Tuan Meng dan Nona Beiming sudah pergi. Wajar saja kalau tamu laki-laki ini pergi, kan? Apakah Anda masih makan dan minum gratis di sini? Tang Yu di meja sebelah tercengang. Astaga, mengapa pelayan itu tidak menyediakan anggur untuknya dan mengambil semuanya? Bahkan dia juga ingin minum setoples penuh anggur kuno. Namun dia segera bereaksi. Meng Yu adalah saingan cintanya. Belum lagi Meng Yu tidak memberinya anggur. Bahkan jika Meng Yu memberinya, dia akan dengan tegas menolaknya. Kalau tidak, apa gunanya meminum anggur sainganmu? Tang Yu tiba-tiba merasa bahwa dialah orang yang paling menderita di seluruh tempat itu. Dia jelas-jelas seorang pemuda kaya dari ibu kota, tetapi dia bersikap rendah hati seperti seorang istri kecil di hadapan saingan cintanya. Tetapi dia merasa kesal, karena uang di sakunya tidak cukup dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini yang paling menyebalkan. Mungkin satu-satunya hal yang dapat menghiburnya adalah jamuan dongpo yang lezat ini. 10 juta yuan untuk sebuah meja tidak diragukan lagi merupakan harga yang sangat tinggi. Meskipun dia orang kaya di ibu kota kekaisaran, mobil yang dikendarainya hanya bernilai 50 juta. Mustahil baginya menggunakan 1/5 mobil mewah untuk makan. Bukankah itu penyakit otak? Baguslah Beimingin pergi. Sekarang dia tidak perlu lagi mempertahankan sikap elegan seperti itu saat makan. Tang Yu menghibur dirinya sendiri, lalu mengulurkan tangan dan meraih siku dongpo persediaan khusus di atas meja dan mulai menggigitnya. Saya harus mengatakan bahwa bahan-bahan siku dongpo ini sangat asli, layak menjadi toko leluhur dongpo Suan.
Walau etalase tokonya tidak besar, tapi rasanya sudah pasti yang terbaik. Harganya selangit, 10 juta per meja. Maaf, Tuan, sebelum pergi, Tuan Meng berpesan agar sisa-sisa makanan ini diberikan kepada kucing dan anjing liar. Senyum pelayan itu dipaksakan. Setelah pelayan meminta maaf, perhatian para pengunjung beralih ke meja 18. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa tamu laki-laki yang diabaikan itu belum pergi. Bukankah orang ini terlalu tidak tahu malu? Tidak apa-apa dia datang ke sini dengan pakaian seperti itu untuk makan dan minum gratis. Tetapi bahkan setelah Tuan Meng, yang membayar tagihan, pergi, dia masih punya keberanian untuk terus makan. Memang benar bahwa orang yang paling rendah pun tidak terkalahkan. Mereka berdua adalah pria yang usianya hampir sama. Jadi mengapa ada perbedaan usia yang begitu jauh antara dia dan Guru Meng? Tidak heran Nona Beiming bahkan tidak peduli untuk melihatnya ketika dia pergi bersama Guru Meng. Dia mungkin merasa malu makan malam dengannya, kan? Tang Yu tiba-tiba merasa ingin duduk di atas peniti dan jarum. Tatapan mata para pengunjung restoran bagai duri yang menusuk punggungnya. Siku dongpo spesial di mulutku tiba-tiba kehilangan rasanya. Sebenarnya dia seharusnya memikirkan adegan ini. Tetapi dia dikejutkan oleh kekayaan Meng Yu dan pikirannya kacau sejenak dan dia tidak dapat menemukan jawabannya. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, siku dongpo ini diberikan oleh Meng Yu kepada kucing dan anjing liar untuk dimakan. Dia memakannya dengan gembira sekali. Bukankah itu sama saja seperti merampas makanan dari kucing dan anjing? Ah ini, gelombang ini seperti anjing buas yang menerkam mangsanya. Yang membuat Tang Yu merasa paling tidak berdaya adalah Meng Yu tidak pernah memandangnya dengan serius dari awal hingga akhir. $5 yang mengejutkannya sangatlah tidak berarti di mata Meng Yu. Tang Yu patah hati. Kalau Tang Yu sudah lahir, kenapa Meng Yu juga harus lahir? Dia adalah seorang tiran kecil yang sok penting di ibu kota kekaisaran. Tetapi dia tidak menyangka akan gagal di kota kecil Nanhang ini. Betapa tidak adilnya Tuhan. Para pengunjung restoran memandang Tang Yu yang kebingungan dan mulai berbisik-bisik satu sama lain. Bukankah orang ini menjadi gila karena terkejut? Saya rasa itu hampir pasti. Gadis yang dicintainya kabur dengan pria lain. Dan pria yang dicintainya adalah pria kaya generasi kedua seperti Tuan Meng. Saya akan tercengang jika saya jadi dia. Hei, kenapa Tuan Meng tidak makan lebih lama? Cucu perempuanku sedang dalam perjalanan. Orang tua, kamu benar-benar blak-blakan. Apa kamu tidak takut cucumu akan terluka? Cek, cucu perempuanku harus menikah saat dia dewasa nanti. Tuan muda Meng kaya dan tampan. Lagi pula, aku sudah cukup tua sekarang. Dan aku masih punya rasa percaya diri pada orang lain. Dia bukan tipe pria yang akan meninggalkanmu setelah berhubungan seks denganmu. Benar sekali. Seseorang dengan latar belakang seperti Tuan Meng pasti telah menerima pendidikan kuno dan ketat. Cucu perempuanmu tidak ada di sini. Tapi cucu perempuanku ada di sini. Gadis kecil, cobalah. Jika kau kehilangan pria kaya generasi kedua yang hebat seperti Tuan Meng, tidak akan ada kesempatan kedua. Kakek, aduh, aku yakin Tuan Meng bukanlah bajingan seperti itu. Tetapi ada terlalu banyak gadis cantik di sekitarnya. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk menarik perhatiannya. Benar sekali, adikku tersayang. Aura Tuan Meng terlalu kuat, terutama saat dia mengeluarkan uang. Kepercayaan diri yang telah kumiliki sejak kecil hancur total di hadapannya. Bahkan jika aku adalah dewi kecantikan sekolah, aku tidak memiliki keberanian untuk mengaku kepada pria yang luar biasa seperti itu. Di hadapannya, untuk pertama kalinya, aku merasakan tekanan yang biasanya diberikan oleh para pecundang itu kepadaku. Tadi, saat dia ada di dekatku, aku benar-benar gagap saat berbicara. Hei, kenapa tukang numpang ini tidak pergi saja? Kau tidak berpikir bahwa kami para saudari akan menyukainya, bukan? Mengapa kau tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Bagaimana bisa seorang pecundang yang mengenakan pakaian murahan dibandingkan dengan kulit serigala salju Armani milik Tuan Meng? Cih, kita semua di sini untuk menemui Guru Meng. Ngomong-ngomong, Tuan Meng orangnya rendah hati. Lagi pula,
Armani yang harganya sekitar $1 juta sama sekali tidak sepadan dengan kekayaannya. Pembicaraan para pengunjung restoran itu sampai ke telinga Tang Yu. Tang Yu berdiri dengan wajah dan telinganya merah, dan berjalan keluar pintu Dong Poksuan dengan malu di bawah tatapan agak sinis dari para pengunjung restoran.